Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United harus siap menghadapi persaingan kelas berat dengan klub papan atas Eropa dalam perburuan tanda tangan striker Porto asal Spanyol Samu Aguehoa di bursa transfer musim panas 2025. Sebagaimana diketahui, pesepak bola berusia 21 tahun memang sudah santer dikaitkan dengan setan merah sejak beberapa waktu. Pelatih Ruben Amorim sedang mencari tambahan amunisi berkualitas untuk memperkuat opsi di lini depan dan namanya masuk radar. Samu Aguehoa tampil gemilang bersama FC Porto musim ini. Di Liga Portugal dia mampu menjaringkan 18 gol dan membuat 3 assist dalam 28 pertandingan bersama klubnya. Tidak heran jika Aguehoa dipandang sebagai talenta potensial untuk menjadi upgrade bagi Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee di Manchester United. Apalagi usianya baru menginjak 21 tahun, sehingga profilnya sesuai dengan ambisi MU yang cenderung merekrut pemain muda untuk dijadikan bintang masa depan di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe. Hanya saja MU harus siap menghadapi persaingan sengit untuk mendapatkan tanda tangan Samu Aguehoa. Pasalnya laporan Cult Offside baru-baru ini mengungkap Barcelona juga tertarik mengejar tanda tangannya jelang bursa transfer musim panas 2025. Samu Aguehoa juga dipandang bisa menjadi pengganti jangka panjang ideal untuk Robert Lewandowski. Striker asal Polandia sudah menginjak usia 36 tahun. Meski dia pada dasarnya masih produktif bersama Barca usai mencetak 25 gol dan membuat 2 assist dalam 31 pertandingan La Liga di kampanye musim ini. Baik Manchester United maupun Barcelona harus siap merogoh kocek dalam-dalam jika merekrut Samu Aguehoa di musim panas mendatang. Pasalnya laporan Cult Offside yang menukil Sempre Barca mengungkap pesepak bola berusia 21 tahun itu diikat dengan klausul pelepasan senilai 100 juta euro atau setara kurang lebih dari 1,8 triliun rupiah oleh FC Porto. Ruben Amorim terima dikecam setelah Manchester United terpuruk di Liga Inggris. Amorim bersikukuh MU harus mengorbankan Liga demi gelar Liga Eropa. Terkait keterpurukan MU di Premier League, pemain legendaris Roy Keane marah-marah. Belum lama ini Roy Keane menyebut Manchester United memalukan. Amorim sendiri tidak membantah kecaman mantan gelandang tangguh MU tersebut. Amorim menegaskan dirinya harus membuat keputusan demi memenangkan trofi Liga Eropa. Saya tidak punya apapun untuk dikatakan tentang kritik itu, kami pantas mendapatkannya, ungkap Amorim. Jika kami tidak bisa menerima segalanya di sebuah musim seperti ini, maka saya kira kami keliru. Saya sepenuhnya menyadari dan setuju dengan semua kritiknya. Di momen ini jelas kami harus cerdas. Kami harus mengambil sebuah resiko sehingga mendapatkan kritik dari semua orang. Standarnya Roy Keane dan orang-orang ini sangat tinggi. Namun saya harus membuat pilihan, lugas Amorim. Juventus dikabarkan tertarik untuk mengajukan tawaran berupa uang tunai plus pemain untuk penyerang Manchester United Rasmus Højlund. Menurut media Italia Tuttosport, raksasa Serie A tersebut akan memasukkan gelandang asal Brazil Douglas Luiz dalam tawaran mereka untuk penyerang asal Denmark tersebut. Menurut laporan tersebut, Bianconeri optimistis dapat merekrut penyerang asal Denmark itu. Namun pelatih MU Ruben Amorim masih bisa menjadi penghalang dalam kesepakatan ini. Selain itu, Juventus berencana menggantikan Dusan Vlahovic yang diperkirakan akan meninggalkan klub dengan biaya sekitar 40 juta euro musim panas ini. Dengan Aston Villa dan Arsenal tertarik pada penyerang Serbia tersebut. Juventus juga mempertimbangkan kemungkinan pertukaran pemain, termasuk memasukkan Kenan Yildiz, pemain muda yang sangat dihargai oleh Manchester United dalam kesepakatan tersebut. Sementara itu, Douglas Luiz juga menghadapi kesulitan beradaptasi di Liga Top Italia. Gelandang asal Brazil ini bergabung dengan Juventus musim panas lalu dari Aston Villa. Sejak kedatangannya di Turin, Douglas Luiz absen dalam 19 pertandingan karena cedera dan telah bermain dalam 24 pertandingan tanpa mencetak gol maupun assist.
Pelatih Manchester United Ruben Amorim kembali buka suara terkait masa depan Bruno Fernandes. Ruben Amorim memastikan Bruno Fernandes akan bertahan meskipun kabar ketertarikan dari klub Arab Saudi semakin berembus kencang. Sebagai seorang gelandang produktif, Bruno Fernandes pada musim ini saja mencetak 19 gol. Selain itu, Bruno Fernandes juga bisa diandalkan sebagai pemberi umpan. Oleh karena itu, tidak heran sejumlah klub terpincut dengan Bruno Fernandes. Satu di antaranya adalah Al Hilal yang berkompetisi di Saudi Pro League. Laporan yang berembus mengatakan, Al Hilal bersedia memberikan gaji tinggi untuk Bruno Fernandes. Al Hilal menjanjikan diri sebagai klub yang paling cocok untuk Bruno Fernandes sebelum akhirnya gantung sepatu. Namun pada sisi lainnya, Manchester United enggan melepas Bruno Fernandes. Sang pelatih Ruben Amorim melihat Bruno Fernandes sebagai bagian penting untuk timnya di masa depan. Tidak hanya Arab Saudi, tetapi banyak klub yang menginginkan Bruno Fernandes. Mereka siap melakukan hal yang mustahil, namun Bruno Fernandes tidak dijual, kata Amorim. Dia akan menjadi pemain kami selama bertahun-tahun mendatang. Sejatinya ini bukan pertama kalinya Bruno Fernandes dikaitkan dengan pintu keluar MU. Namun pemain yang terikat kontrak hingga Juni 2027 itu masih setia bersama The Red Devils. Manchester United dikabarkan siap menyiapkan langkah besar untuk mendatangkan kiper utama Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma. Laporan dari Picaches menyebutkan bahwa MU bersedia mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro demi mengamankan jasa Donnarumma yang juga penjaga gawang timnas Italia tersebut. Kendati berhasil menembus final Liga Eropa musim ini, manajemen Setan Merah menyadari perlunya perbaikan signifikan dalam skuadnya, khususnya di posisi penyerang dan penjaga gawang. Kiper setinggi 195 cm itu masih terikat kontrak di PSG hingga 2026 setelah bergabung dari AC Milan pada tahun 2021. Meski begitu, negosiasi perpanjangan kontrak dengan klub Prancis tersebut masih belum menemui titik terang. Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique bahkan menyebut Donnarumma sebagai raksasa di bawah Mistar setelah penampilan gemilangnya melawan Arsenal pada leg pertama semifinal Liga Champions akhir bulan lalu. Namun situasi kontraknya membuat MU melihat peluang emas yang bisa dimanfaatkan di bursa transfer. Kabar ketertarikan ini tentu membuat para pendukung Setan Merah bersemangat, meski perlu dicatat bahwa Picaches bukanlah sumber yang paling kredibel dalam hal rumor transfer. Hingga kini belum ada media besar lainnya yang mengkonfirmasi adanya pendekatan resmi dari MU terhadap Donnarumma. Selain itu, masih jadi pertanyaan apakah Donnarumma akan tertarik bergabung dengan tim yang kemungkinan besar belum akan bersaing memperebutkan gelar Premier League atau Liga Champions dalam waktu dekat. Ketertarikan terhadap Donnarumma ternyata juga datang dari klub-klub besar lainnya termasuk Manchester City, Juventus, dan Inter Milan. Manchester United bergerak cepat di bursa transfer dan kali ini mereka disebut-sebut telah mencapai kesepakatan untuk membayar klausul pelepasan Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers senilai 1,4 triliun rupiah. Dalam laporan yang beredar, United bahkan mendapatkan dorongan tambahan untuk merekrutnya setelah muncul penilaian bahwa Cunha bisa menjadi versi modern dari Eric Cantona. Salah satu yang melempar pujian itu adalah Chris Wadley, mantan pemain timnas Inggris yang membela Tottenham dan Newcastle. Dia menilai bahwa Matheus Cunha punya kesempatan besar untuk menjadi titik balik bagi Manchester United. Dalam pernyataannya kepada YesWipstakes.com, Wadley menyebut bahwa jika Cunha mampu menjadi pemain yang membantu MU kembali bersaing, maka dia bisa menyamai pengaruh besar yang pernah dimiliki Cantona. Walau yakin akan potensi Matheus Cunha, Wadley juga memperingatkan. Dia menyatakan bahwa pekerjaan Amorim di Old Trafford jauh lebih besar dari sekedar mendatangkan satu penyerang. Menurutnya, Matheus Cunha memang pemain bola yang luar biasa, namun juga memiliki catatan disiplin yang perlu diperhatikan. Musim ini saja dia sudah absen 6 pertandingan karena skorsing. Manajer Manchester United Ruben Amorim tengah memikirkan kembali masa depan Casemiro. Awalnya Amorim ingin melihat pemain Brazil itu keluar dari Old Trafford, namun sekarang ia terpikat dengan sang veteran. Amorim yakin pengalaman dan kepemimpinan Casemiro merupakan aset besar dan dapat memainkan peran utama dalam rencananya untuk membangun kembali tim. Casemiro layak mendapatkan pujian karena tampil di garis depan saat MU sangat membutuhkannya di leg pertama semifinal Liga Eropa.
Casemiro tampil tidak konsisten selama 3 tahun bersama MU, namun legenda MU Rio Ferdinand memuji penampilan pemain Brazil itu dalam pertandingannya yang ke-112 di sepak bola Eropa. Casemiro telah menjadi pilar utama sejak bergabung dengan MU, tetapi faktor usia, gaji tinggi sebesar 350.000 pound sterling per minggu, serta penurunan performa mulai muncul, posisinya terancam. Meski akhir-akhir ini ia menunjukkan sedikit peningkatan dengan statistik impresif, masa depannya masih penuh tanda tanya. Sir Jim Ratcliffe secara terbuka menyatakan bahwa Casemiro adalah salah satu di antara warisan rekrutan yang tidak ia rencanakan untuk dipertahankan dalam rencana jangka panjang. Jika tidak ada klub yang bersedia menanggung gaji besarnya, peluang hengkangnya bisa menjadi sangat kecil.